stoknya luar biasa banget. Nggak ada tangan kotor. Tuh, lihat. Oke Pak Mandoyo, ini dari berapa berapa rumah makan kalau boleh tahu? Saya Pasokan pakannya ini. punya 3 langganan, tapi tidak harus saya ambil semua, melihat kondisi di sini ada kurang atau lebih. Oke. Jadi sudah cukup, sangat cukup. Walah, kalau kurang bisa dikatakan. Kalau ini tidak di perumahan Mas, tak pentoke sampai 100 aman. Secara alamiah dengan cara makannya nggak telat. Jujur saya 24 jam makan Mas. Nggak keluar duit. Jadi tak tuang itu udah katutan sedotan siji loro lah. Iya. Kadang-kadang katutan sendok tak balikin. Bener-bener Pak Mandoyo ini apa super kreatif. Ya karena gitu berjalannya waktu biasa main gampang tapi tetap untung. Gampang untung angel Mas. Ternyata setelah ketemu gampang banget. Kalau sampai nggak tertarik kebangetan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom's Way, dan hari ini saya sudah ada di Perumboro Mukti ya, di tempatnya Om Doyo, Pak Sumandoyo ya, di Bilangan Banyurip, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kita mau melihat koleksi entok yang ada di peternakan ini, bagaimana proses budidaya yang dulu pernah saya sempat kesini beberapa bulan yang lalu ya, nggak lama. Dan yang uniknya di sini Pak Sumandoyo ini menggunakan pakan alternatif, full pakan alternatif, tidak menggunakan pabrikan begitu ya. Kalau menggunakan pakan pabrikan pun hanya sedikit sekali, bisa dikatakan cukup luar biasa dengan populasi entok yang cukup lumayan banyak dengan varian jumbo begitu. Dan ini tentu saja cukup menginspirasi, dan tentu saja masih sama ya lokasinya di sini di perumahan, bisa kita lihat, dan masih bisa digunakan untuk budidaya ternak entok. Jadi tidak ada bahasanya apa ya, kendala untuk budidaya ternak entok. Dimanapun sebetulnya bisa dilakukan, di pemukiman padat pun bisa dilakukan, asalkan dengan manajemen pengelolaan kandang yang baik begitu ya. Untuk lebih jelasnya kita tidak usah lama-lama, kita langsung tanya-tanya sama Pak Sumandoyo. Ini kebetulan Pak Sumandoyo ada di kandang sama Om Rudi ini lagi. Selamat sore Pak Sumandoyo. Apa kabar? Wah, ini Pak Sumandoyo dalam kondisi sehat walafiat. Sama Om Rudi termasuk ternak-ternaknya ini. Mohon izin ini Pak Sumandoyo, mau lihat-lihat kandangnya lagi ini. Oke. Ya, kembali ketemu sama Pak Sumandoyo. Perumahan Puro Mukti. Perumahan Mas, perumahan. Jadi kita kebetulan ada di pinggiran dengan sawah, jadi ada keuntungannya. Oke, yuk kita mau lihat ke dalam Pak ini Pak. Ini kita masuk ke kandangnya Pak Sumandoyo, dan ada informasi bahwa inkubator menetas 2 indukan tadi netas. Nih lihat. Ada 3, yang 1 masih bolong-bolong, lagi bolong-bolong. Masuk inkubator dulu. Hari ini menetas 2. Ini lampunya sampai sangat kuat yang ngambil. Iya, biar anget. Jadi karena masa kritis itu di usia 1 sampai 1 minggu. Kalau udah lewat itu udah dijamin. Ini ada berapa ekor Pak? Kalau tidak salah tadi saya hitung 39 ekor dari 2 indukan. 2 indukan. Dari 2. Yang 1 indukan nanti netas. Wah, ini populasinya. Cuma ada informasi dikit untuk pengalaman. Jadi saya yang ngelakoni 1 petarangan ya, itu tidak netas, jumlah telurnya 18. Di dalamnya itu ada calon anak. Setelah tak amati itu dia diganggu pejantannya saat malam hari. Oh, sayang banget, 18 baru tadi tak buang. Sayang banget. Itu anu ya, ada. Tidak tak tutup Mas. Oh. Biasanya tak kasih karung gitu, itu ada yang ngeram tak kasih karung. Nah sana juga aman, tak kasih karung. Iya. Bisa keluar masuk dengan bebas. Jadi memang ya umum biasanya ada yang kecolongan saya, kecolongan. Nah, Mas, untuk andalan pakan saya kembali ke pakan alternatif murni. Oke. Rp1 pun saya tidak beli untuk yang dewasa ya, yang dewasa. Oke. Yang dewasa. Oke, kita lihat dari sana Pak.
Oke. Kalau dulu saya tak cacah pakai chopper, mesin terlalu lembut, dia tidak begitu suka. Nah, sekarang dicacah agak kasar, Mas. Nah, Kalaupun pakai chopper hanya sekali putaran aja. Oke, ini semua didapatkan secara Gratis. cuma-cuma. Nah, ini sisa yang ini, Mas. Wah, ini sisanya. Ini yang sudah langsung dikasihkan. datang dituang di sini, Sisanya yang gede-gede diambil. Di apapun caranya, pokoknya dicacah agak kasar. Ya. Kita jemur sehari di sini. Yes. Jemur di atas ini udah cukup. Malam untuk camilan. Malam taruh di camilan. Kalau pagi dari itu sudah Yang baru cukup ya. Artinya memang benar-benar sudah nggak Murni, pakai. serupiah pun tidak beli. Wow, nih. Yang kemarin-marin. Stoknya luar biasa Nggak banget. ada tangan kotor. Tuh, lihat. Oke Pak Mantoyo, ini dari berapa berapa rumah makan kalau boleh tahu? Saya Pasokan pakannya ini. punya 3 langganan, tapi tidak harus saya ambil semua, melihat kondisi di sini ada kurang atau lebih. Oke. Jadi sudah cukup, sangat cukup. Walah, kalau curah bisa dikatakan. kalau ini tidak di perumahan, Mas, tak pentoke sampai 100 aman. Oke. Populasi 100 berani gitu ya. Berani. Nah, ini. Nah, nih. Ini umur 1 bulan lebih sedikit yang gede. Ini umur 23 hari yang kecil. Itu udah 2 kilo lebih, Mas. Bisa ditimbang nanti. Lihat, sudah berapa? 2 kilo 180. 2 kilo lebih. Oke, mantap. Nih. Yang lainnya tadi laku tadi pagi sama kemarin. Sudah laku ya. Dah. Ini masih ada kebagian berapa ekor itu kalau mau diorder? Masih 10, ini 10. ada 10. Sana tapi ada 3 apa ya? Variannya apa namanya? Umurnya 1 beda bulan ya? lebih sama 23 hari. 23 hari sama 1 bulan. Oke. Yang kakaknya kemarin laku semua, langsung diborong. Orang datang tiba-tiba kepengen langsung dibawa. 1 bulan berapa ekor? Ini masih ada 1, 2, 3 di sini. Ada tinggal 3, Mas. Ada 3 ekor. Itu jantan semua. Itu jantan-jantan. Yang di sana usia berapa itu? Itu usia ini yang 23 hari. 23 hari. Itu masih ada 1, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 6, Mas. 6. 6, 7, 8, 9, 6 10. sana, ya. Ada 10 ekor. Terus yang netas tadi Dan yang 39. menetas tadi ada 39. besok kurang lebih 18 turun lagi. Ada Sudah bolong-bolong menetas tadi lagi. telurnya. Jadi cukup luar biasa untuk apa populasinya. Jadi yang ini yang dulu saya andalkan, Mas. Ini Sekarang agak tersisih. Eceng untuk gondok enceng gondoknya itu sama Azula karena dia Azula. milih yang itu. Yang milih dari restoran ternyata. yang sudah ada bumbunya kali Pak. Yang sudah dibumbuin. Dan Mas, kalau dulu Nggih. setiap netas saya beli vaksin. Ya. Botolan yang untuk 50 ekor. Nggih. Sekarang saya nggak beli. Resepnya ternyata ketemu sekarang. Pakai apa itu, Pak? Sepanjang perut si unggas itu kenyang, Ya, antibodi dia akan bagus, terbentuk secara tidak sakit. secara alami ya. Itu real, saya udah setahun lebih ya, Mas, kayaknya aku di sini. Nggih. Banyak memang Itu yang kayak gitu. Tak amati, tak perhatikan, tak catat itu tanpa divaksin, asalkan antibodi itu tumbuh Terbentuk. secara alamiah dengan cara makannya nggak telat. Nggih. Jujur saya 24 jam makan, Mas, Nggih. nggak keluar duit, Itu karena memang butuh makannya tenaga. nggak ada yang Saya beli. kerjasama dengan 3 restoran. Itu bahasanya benar-benar memang anu ya, pihak restoran sendiri merasa dibuang begitu. Dibantu, Mas. Terbantu malah ya. Nggih. Tapi Nggak bayar, Pak. karena gini, Mas, Nggih. tepos liro. Kadang-kadang saya ke Jogja beli bakpia bawa 2 box itu sekali tempo Oh ya. tepos liro lah. Dan cukup Dia akan itu misah, saja. Mas, antara sampah dengan yang lain. Jadi Nggih. tak tuang itu udah katutan sedotan 1 loro lah. Iya. Kadang-kadang katutan sendok tak balikin. Soalnya dari rumah makan sendiri mau buang juga butuh tenaga juga. Udah capek, Mas, habis melayani seharian. Ada yang bantu buang, seneng. Iya. Jujur seneng merasa kebantu. Dan bagi peternaknya juga melimpah ini pakannya. Kalau saya ambil semua berlebih, Mas, aku buangnya repot. Nggih. Kalau nggak di perumahan saya nambah unggasnya. Lah ini populasi saya cuma 9 ekor induan. Iya. Itu kebetulan per 3 itu bareng, Mas. Nggih. Ada yang netas, ngeram, nelor, terus muter. Lah ini turun 3 induan sama besok ya itu masih 1. Yang 3 itu udah ngeram. Yang 3 udah
nyari-nyari tempat untuk nelor. Nelor. Oke. Kalau jumlah populasinya berapa Pak sekarang yang indukannya? Pejantannya 1 dipinjem temen. Di sini ada pejantan 2 sama 9 indukan. Oke. Betina. Jadi populasinya udah cukup banget sudah pas untuk ya? di perumahan. 5 kali. Kalau nyun sewu jenengan perbandingannya. jujur nggih. Nggih. Kandang saya bau nggak? Enggak bau. Jujur ya? Iya. Nah, di perumahan. Padahal pakai makan harus Saya rajin buang, Mas. Sore tak buang. Kayak buang sampah lah biasa. ya. Dan ini Itu tak sediain kaleng cat yang 20 kilo untuk buang sisanya. bener-bener Pak Mandoyo ini apa super kreatif. Ya bisa karena dikatakan kayak gitu berjalannya waktu piye sih men gampang tapi tetap untung. Gampang untung angel, Mas. Ternyata setelah ketemu gampang banget. Kalau sampai nggak tertarik kebangetan. ya. Testimoni langsung ya. Nah dari terus Pak ini Sumandoyo. Mas, aku sedikit ada inovasi lagi. Nggih. Ada sisa limbah itu sebenarnya bisa untuk pakan apa lagi ya kalau lebih nek sambuangi jauh kok yuk. Nek pas udan mikir, akhirnya saya bikin rencana loh Mas. Ya. Saya bikin media untuk belut. Oh tuh. Artinya semua yang ada di sini tidak Kota akan maksimalkan. terbuang. Ini saya tunggu 1 bulan mungkin. Oke. Jadi bikin media dari itu ngambil lumpur di Sawah. sawah izin yang punya. Nggih. Tak kasih deboku kemarin posentinya banyak tak tebangi. Untuk Nah, media. tak suruh nyacah-nyacah sama tukangnya. Tak kasih jerami juga. Nggih. Dari limbah juga, pokoknya limbah semua. Saya hanya mau memaksimalkan sisa makanan itu. Siap. Nanti juga budidaya belut ini. rencana. Ayamnya bonus, belutnya bonus mudah-mudahan. Ayam itu Mas tidak sengaja mau tak anu, tadi ada yang datang dari Kerendetan mau dibeli. Iya. Ya monggo ayo gitu. Ini banyak banget nih. Di bawah Nah, ayam ini udah tak anggap bonus. Enggak. Kok nganu Pak? Memang passionnya di peternakan berarti Pak Sumandoyo ini Kecil itu saya, bapak saya tentara dengan anak 7 Mas. Kalau nggak kreatif, mungkin bayar SPP-nya telat. Jadi bapak saya itu keluarga nggak tahu nitipin sapi. Terus kalau di rumah ada ayam yang diternak secara apa konvensional, di kebunnya luas ya udah diumbar, malam sekali-sekali dikasih pakan. Nah, Tapi karena antibodinya kurang, pakannya kurang, kadang-kadang langsung mati semua. Nah itu untuk pengalaman saya, pembelajaran saya setelah saya punya waktu di sela-sela aktivitas pokok saya. ya. Setelah tak amati ini bisa untuk bukan sampingan lagi Mas. Kalau dengan sistem ini bisa untuk pokok. Bisa Mau pokok. nguliain anak bisa. Mau nguliain anak bisa Ya. dengan sistem saya ini. Beternak ini ya. Nggih. Oke. Jadi Pak Sumandoyo ini belum pensiun, Belum. tapi masih aktif, tapi punya apa namanya sambilan. Yo, awalnya sambilan ini mungkin kedepannya bisa jadi pokokan ini. Untuk Kalau saya peternakannya. sudah murni pensiun, insya Allah saya ada lahan itu tinggal koordinasi dengan Pak Lurah. ya, Bengkok yang nggak pernah digarap dari tahun 96. ya, Jadi saya itu tipe-tipe orang yang apa ya sok eman-eman kalau ada lahannya. itu Pak. lahan tidak dikerjakan dari tahun 1996. Oke, Nanti ini mau bekerja sama. kalau mau lihat nih, jadi Nah itu bisa ditunjukkan mungkin Pak, ini lokasi kandangnya ini di perumahan daerah apa sih, Pak? Boromukti, komplek perumahan. Kalau boleh tahu ini kan deket sawah juga ya Pak. Ya, Ini sawah, tuh lihat. Jadi di sini areal persawahan, bengkok kosong. ada bengkok kosong. Selamanya nggak digarap itu. Itu nanti rencana mau diproyeksikan untuk Kalau betul-betul sudah perluasan lahan. pensiun, nggih. Kalau sudah pensiun lah. Rencana Ini media untuk belut. digunakan untuk belut. Kenapa? Karena ya memang dekat dengan sawah juga ya Pak. Kemarin sampai berguru ke Cangkringan saya. Belajar. Ke Kang Wardi Cangkringan. Belutnya sama Pak Rudi. Oke, jadi ini kebetulan rumah Pak Sumandoyo ini ada di Perumahan pojokan ya? Nggih, di pojok. Di pojok dan itu perumahan sana. Nah, ini. Oke Pak, sebentar bisa ke sana lagi mungkin. Nah, Terus catatan sambil jalan Mas. Nggih. Infok itu kalau dipisah nggih, itu 18 hari, 20 hari udah nelor. bisa telur lagi. Bahkan Mas, ada yang bodoli nanti tak liatin, ngeram Oke. sekarang. Siap. Jadi siap. bodol pun ternyata nelor. Oke, Kalau oke. konsumsi proteinnya terpenuhi. Tuh, Di bawah itu nggak rontok, ini rontok. Wah, ini, lihat. Nah ini tak tangkep ya. Ini, Nah ini rontok, baru tumbuh sambil nelor sambil ngeram. nggih.
Tumbukannya Tuh. Jadi panjang. ternyata kalau kebutuhan akan nutrisinya terpenuhi, bodol itu bukan kendala. Oke, nggak masalah ya. Nah ini bodol semua sama ekor-ekornya. Tuh, Kita lihat nih. telurnya besar-besar tuh kalau nggak salah 15 itu. Ada 15 butir dan banyak ini produksinya Pak. Kalau 15 Pak. Nah ini yang ini 18-an Mas. Netas Satu- semua, satu tidak ada ekor. yang nggak netas. Fertil semua. Tuh, sampean lihat sendiri. Fertil semua, satu pun nggak ada yang tidak fertil. Ini dari pakan Limbah itu semua. tadi. Luar biasa. Nggak ada yang beli. Jangan inget kan saya beli katul 50.000 dari zaman bahula itu nggak kepake. Kalau ayam bonus lah untuk Ini dipotong. baru kalau mau dihitung secara tidak rigid pun keuntungannya, margin keuntungan itu cukup luar biasa. Ini Udah pasti untung. padahal Kalau tidak untung nggak mungkin nggak mungkin. dilanjut ya. Udah nggak mungkin. Andalan saya ini agak terabekan ini. Yang apa Pak? Ini Azula sama Ini Eceng doang, gondok. tapi tetap kadang-kadang Tetap. dikasihkan ya Pak. Nih, visualnya masih sama seperti yang agak dulu. terabekan, Jadi karena pakannya sudah cukup melimpah jadi sampai buang. buang-buang akhirnya ini Agak terabekan. malah dibikin kerajinan kalau nggak salah. Iya, buat anyaman balut-balut perangkat Ah. mebel. Oke. Ya, kembali saya ingatkan Pak Mandoyo Perumahan Boromukti. Oke. Nomor HP sebutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 08789 Ya, 34 ya. 89809. Konsultasi tidak harus beli. Terima WhatsApp jam berapapun, walaupun nanti jam malam jawabnya pagi. Oke. Misal sambil di proyek pun tak jawab. Siap, siap. Saya siap. punya jam terbang dari SMP, sekarang umur 60 tahun. Strong. Luar biasa. Oke, seperti itu ya pertemuan kita hari ini sama Pak Sumandoyo. Kita akan lanjut lagi di pertemuan Berikutnya, Oke. jangan bosan. Ayo berkarya. Mantap.